Selamat menikmati part ke-7 dari cerita Pangeran ke-7 yang dianggap sampah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan pertarungan Pangeran ke-7, dan Pangeran pertama terlihat Pangeran Luan masih terlempar, dan Alan yang langsung mengeluarkan senapannya. Alan pun berteriak, "Yang mulia, kelihatan jumlah mereka di istana ada banyak." Kakak, orang-orang yang melihat Alan kembali memunculkan senjata lain, membuat mereka terkejut, dan mereka bertanya-tanya, apakah senapan yang dikeluarkan Pangeran ke-7 itu terbuat dari aura suci? Uskup pun berkata ke Holy Emperor, "Anda harus menghentikannya yang mulia, meskipun senapan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh lawan masih berbahaya menggunakannya pada jarak sedekat itu." Alan pun bersiap untuk menembakkan senapannya dan berujar di dalam hati, "Jangan khawatir Uskup Agung, targetku adalah Count Pomor," sembari menembakkan senapan itu ke Pomor. Hal itu pun langsung membuat Pomor terkapar, namun hal itu masih belum cukup untuk menghabisi Pomor. Alan pun berujar di dalam hati, "Karena aku hanya bisa mengumpulkan energi dalam waktu singkat, kekuatannya jadi terlalu rendah. Aku masih perlu menembaknya sekali lagi." Namun sayangnya, karena Holy Empire melihat hal itu, ia pun menyuruh para Holy Knight untuk menangkap Pangeran ke-7. Seketika para Holy Knight pun mengepung Alan dan menangkapnya. Alan mencoba untuk melawan. Meskipun itu tidak berguna, Alan pun berujar di dalam hati, "Aku hanya perlu menembaknya. Sekali lagi, aku pasti bisa mengakhirinya dengan sekali tembakan lagi." Scene pun berpindah ke Pangeran Luan. Ia sedang mengingat apa yang barusan terjadi. Ia mengingat apa yang dilakukan Alan. Bukannya menembak dirinya, Alan malahan menembak ke arah Pomor. Hal itu pun membuat Luan merasa ada yang aneh dengan tindakan Pangeran ke-7. Holy Emperor pun berjalan mendekati Luan dan berucap, "Ada yang tidak beres. Aku tahu kau juga memikirkannya." Luan pun menjawab, "Iya yang mulia, saya tiba-tiba mengingat apa yang dikatakan Harmon beberapa hari lalu. Ia bilang, Alan sengaja membuat dirinya terlihat seperti bajingan dan bahwa ia mengasingkan diri untuk membalaskan dendam ibu kami. Tapi melihat kemampuannya sekarang, membuat saya berpikir bahwa yang dikatakan oleh Harmon mungkin saja benar. Itulah kenapa saya ingin memastikan ia benar-benar memiliki kualitas dari Holy Emperor." Yang mulia, seperti yang Anda bisa lihat, Anda bisa katakan bahwa saya sudah hampir mati. Saya ingin melakukan apapun untuk mengangkat kutukan yang saya derita, jadi saya bisa jadi Holy Emperor selanjutnya. Namun saya sudah mencapai batas. Jadi, jika saya ingin membalas dendam pada para bangsawan yang menertawakan ibu kami yang memanggilnya rendahan, saya harus membuat Alan jadi Holy Emperor selanjutnya. Bajingan itu. Ia benar-benar berniat membunuh Count Pomor. Jadi kalau memang dia benar-benar ingin mempermalukanku, ia pasti akan mengarahkan senapan itu kepadaku. Entah kenapa, Alan malah terobsesi dengan Count Pomor meskipun saya tidak tahu alasannya. Namun saat Luan ingin kembali berujar, ia malah merasakan rasa sakit di kepalanya. Uskup pun akhirnya berujar, karena melihat hal itu, yang mulia dia benar-benar sudah membutuhkan perawatan sekarang. Holy Emperor pun menjawab, "Baiklah, mari bicarakan hal lainnya nanti." "Oh iya, apa kau tahu di mana Harmon sekarang?" Alice pun menjawab, "Tuan Harmon pergi meninggalkan ruangan perjamuan saat duel sedang berlangsung dan sampai sekarang belum kembali yang mulia." Hal itu pun membuat Holy Emperor sedikit curiga, namun ia melanjutkan bertanya ke Uskup tentang kondisi Count Pomor. Uskup pun berujar Count Pomor dibawa ke ruangannya untuk mendapatkan perawatan. Setelah melihat dan mendengar semua hal yang terjadi, Holy Emperor pun memutuskan untuk memanggil Count Pomor ke ruangannya. Hal itu pun membuat Uskup sedikit keheranan dengan perintah Holy Emperor. Uskup pun berujar, "Apa yang akan Anda lakukan yang mulia?" Holy Emperor pun menjawab, "Bukankah dia terluka parah? Karena cucuku, aku hanya ingin mengobatinya sendiri. Apakah aku harus menuangkan kekuatan suciku langsung ke kepalanya untuk mengobatinya? Mungkin terlalu awal untuk membuka tengkoraknya, kan?" Uskup pun berujar, "Saya tidak yakin apa yang akan terjadi setelahnya yang mulia." Scene pun berpindah ke Alan yang sedang berada dalam penjara. Alan pun berujar di dalam hati,
Aku masuk penjara lagi. Sial, aku hanya membuatnya terluka dan berakhir di dalam situasi yang tidak jelas. Bagaimana jika dia berkeliaran membunuh para pelayan lagi? Selain itu, istana terlalu sepi. Apa Harmon dan Charlotte gagal melakukannya? Ia melihat kawan berkeliaran di ruang perjamuan dengan percaya diri seperti tadi. Aku tahu apa yang sedang direncanakannya. Bagi Holy Emperor dan yang lainnya berada di Holy Place, seperti berada di sarang musuh. Bahkan mereka mungkin memiliki panduan untuk keluar dari situasi krisis. Apapun. Meskipun bukan itu masalah utamanya, tetap akan sulit bagi Harmon melukai bangsawan karena posisinya, para vampir yang menyamarkan diri mereka sebagai seorang bangsawan, mereka pasti akan menggunakan status bangsawannya sebagai jaminan keselamatannya, dan akan melindungi diri mereka menggunakan para knight, manusia yang mereka miliki sendiri untuk menunda penangkapan. Menggunakan kesempatan ini, para vampir akan menyelinap ke dalam bangsawan manusia dan pergi, lalu aku akan didakwa dengan percobaan. Pembunuhan terhadap Count Pomorcial itu tidak boleh terjadi, ujar Alan di dalam hati. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menghampiri Alan. Pangeran ketiga pun berujar, "Kau juga membuat keributan di bawah sini." Alan pun berkata, "Oh, pangeran ketiga." Mendengar hal itu, pangeran ketiga sedikit kesal, karena malah dipanggil pangeran bukan kakak. Pangeran ketiga berucap, "Aku melihat duelmu sebagai saudara dekat kalian. Tidak seharusnya saling berkelahi seperti tadi." Alan pun berkata, "Meskipun kau mengatakan begitu, kau terlihat senang." Namun pangeran ketiga masih mencoba menutupi kesenangannya, karena pesaingnya akan berkurang. Alan pun berujar di dalam hati, "Aku bertaruh alasannya. Pasti karena kau akan kehilangan satu pesaing, atas tahta kau pasti senang. Tunggu, bajingan ini juga pangeran kan? Dia memiliki wewenang untuk mengeluarkanku dari sini. Terpikirkan hal itu." Alan pun berkata, "Kakak, maukah kau membantuku keluar dari sini?" Pangeran ketiga pun berujar, "Kenapa harus aku? Bagaimana jika aku ditegur oleh Holy Empire karena mengeluarkanmu?" Alan pun menjawab, "Bukankah pangeran pertama dalam keadaan kritis sekarang? Jika kau berutang sesuatu, merupakan suatu kebajikan untuk membayarnya dengan cepat kan? Itulah sebabnya aku ingin mengunjungi pangeran pertama. Kau tahu kepribadianku kan? Jika kau mengeluarkanku, kau bisa melihat sesuatu yang menarik nanti." Mendengar semua itu, pangeran ketiga pun langsung mengeluarkan Alan dari penjara. Scene pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Alan pun berujar, "Pangeran ketiga sialan itu, apa dia benar-benar sangat membenci pangeran pertama? Dia tidak hanya membantuku keluar dari penjara, tapi dia bahkan membawaku ke gudang senjata. Aku lega karena telah keluar dari penjara. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak punya seseorang yang bisa membantuku di dalam istana kerajaan. Dan kurasa para vampir juga sudah selesai membagikan informasinya sekarang. Kalau situasinya begini, apa sekarang waktunya untuk menggunakan kekuatan? Orang yang memiliki otoritas lebih besar dariku, dan dia bisa menggunakannya dengan bebas. Kurasa aku harus meminta bantuan dari orang yang dipercaya oleh semua orang, dan aku membutuhkan sesuatu untuk membersihkan jalan menuju dirinya." Alan pun memunculkan kawanan zombinya dan berujar, "Kelihatannya kalian harus membersihkan jalan untukku, para prajurit Death Spirit. Tapi pertama kurasa kalian harus menutupi wajah kalian dengan penutup kepala." Para zombie pun mengiyakan perintah. Alan dan mereka pun mulai mengenakan armor Holy Knight yang ada di sana. Alan pun kembali berkata, "Awalnya aku ingin menanganinya dengan diam-diam, tapi para vampir sialan itu terus menggangguku, dan pangeran pertama tidak memahami apa yang selama ini ingin kukatakan padanya. Jadi, untuk sekarang mari mengunjungi pangeran pertama," ucap Alan, sembari keluar dari ruang persenjataan bersama para pasukan zombinya. Scene pun berpindah setelah Alan sudah sampai di depan ruangan pangeran pertama. Para penjaga pangeran pertama pun berkata, "Tunggu, tolong berhenti. Ada apa dengan para prajurit ini?" Alan pun berujar, "Ayo, buat drama makjang di sini." Drama makjang ini adalah drama yang berasal dari Korea dengan alur cerita yang sulit dipahami dan liar. Melihat tingkah laku pangeran ketujuh, para prajurit pun berujar, pemberontak pangeran ketujuh melakukan pemberontakan. Alan pun memerintahkan pasukannya untuk menerjang para penjaga, namun jangan sampai membunuhnya, cukup buka jalan. Salah satu pasukan penjaga memerintahkan untuk memanggil bala bantuan karena pangeran ketujuh akan menerobos ke ruangan pangeran pertama. Pertarungan sengit pun terjadi antara pasukan zombie Alan dan pasukan penjaga pangeran pertama. Memanfaatkan kegaduhan itu, Alan pun menyelinap menuju ruangan pangeran pertama. Salah satu prajurit penjaga berujar, "Tidak, pangeran ketujuh. Menuju ruangan pangeran pertama. Kita harus segera menghentikannya." Namun karena pasukan penjaga sedang ditahan oleh pasukan zombie,
Mereka tidak bisa menghentikan Alan, dan saat Alan memasuki ruangan pangeran pertama, ia melihat ada beberapa priest yang menjaga pangeran pertama. Namun seketika para priest itu ditahan oleh pasukan Alan. Alan pun menyuruh pasukannya untuk memblokir pintu masuk, dan jangan sampai ada yang bisa masuk, ujar Alan. Salah satu priest berkata, "Tolong jangan lakukan ini." "Yang mulia?" "Yang mulia." Namun Alan tidak mempedulikannya dan menutup pintu kamar pangeran pertama. Pangeran Luan pun berujar, "Apa yang kau lakukan?" Alan menjawab, "Aku juga tidak ingin melakukannya. Kau harusnya tidak ikut campur sebelumnya, karena dirimu perburuan vampir hancur." Luan pun berkata, "Apa yang kau maksud adalah Count Pomor." Alan pun berkata, "Apa kau sudah mengetahuinya?" Luan pun membalas, "Tidak, tapi melihat tindakanmu, aku tahu sesuatu telah terjadi." "Tapi kau salah." Priest telah mengkonfirmasinya bahwa Pomor manusia. Alan pun menjawab, "Apa kau yakin dia telah memeriksanya?" Secara menyeluruh, para vampir itu memiliki kulit manusia, sulit untuk melihat perbedaannya. Kecuali kau menuangkan kekuatan suci ke dalam kepalanya. Tidakkah menurutmu akan sulit bagi priest biasa untuk mendeteksinya selagi kita merasa nyaman di sini? Istana dipenuhi oleh para vampir. Luan pun berkata, "Kenapa kau tidak memberitahuku kalau dia adalah seorang vampir?" Alan menjawab, "Apa kau akan percaya jika aku mengatakannya?" Luan pun membalas dengan berkata, "Jika kau menunjukkan dirimu yang sebenarnya kepada kami, jika kau memberitahu kebenarannya, kami akan mempercayaimu." Alan pun menjawab, "Mengatakan kebenarannya? Jika kau ingin aku mengatakan kebenaran sebenarnya, aku tidak ingin terlibat dengan keluarga yang kacau ini dan para vampir itu," ucap Alan, sembari memunculkan tengkorak Amon. Alan pun kembali berujar, "Tapi kelihatannya aku sudah tidak bisa lagi keluar dari kekacauan ini lagi. Itulah kenapa pertama-tama, tolong bayar aku atas kerja kerasku." "Kakak," ujar Alan, sembari menyerang ke arah pangeran pertama dan berujar, "Bayarlah dengan nyawamu." Sin pun berpindah ke uskup yang bergegas menuju ke ruang pangeran pertama. Uskup pun berkata, "Kekacauan macam apa ini?" "Holy Knight," menjawab. Pangeran ketujuh memimpin pasukan dan mengambil alih ruangan pangeran pertama. Uskup berujar, "Aku baru saja meninggalkan kursiku dan kau tidak bisa menghentikannya. Bajingan menyedihkan. Bagaimana kau lebih buruk dari orang tua ini?" ucap uskup sembari menyerang ke arah pasukan. Zombie Alan Uskup pun terkejut melihat yang ia serang ternyata adalah zombie. Uskup pun berujar di dalam hati, pasukan yang dibawa pangeran ketujuh adalah mayat. Apa dia berhasil menipu seorang necromancer kali ini? Tapi matanya memiliki kekuatan suci yang sama seperti Holy Knight lainnya. Makhluk yang menentang hukum dunia ini benar-benar mustahil, bahkan dengan sihir. Apa yang sebenarnya dilakukan pangeran ketujuh? Uskup pun memerintahkan untuk menjaga lorong itu, dan pastikan tidak ada orang yang keluar. Uskup kembali berujar di dalam hati, "Aku harus segera menyelamatkan pangeran pertama sebelum mengungkapkan identitas para zombie itu. Dan aku harus menemukan orang yang men-summon para zombie." Namun tiba-tiba saja para zombie yang di-summon Alan mulai menghilang secara bersamaan. Hal itu pun membuat mereka kebingungan atas apa yang baru saja terjadi. Uskup pun langsung memasuki ruangan pangeran pertama dan melihat hal yang tidak bisa ia bayangkan. Ia melihat pangeran ketujuh yang menusuk pangeran pertama menggunakan sekopnya. Alan pun berkata, "Anggap saja kau membayarku dengan ini, kakak. Dan sekarang bangkitlah kembali, kakak." Sin pun berpindah ke sudut pandang pangeran pertama. Kalau dipikir-pikir, sekarang ada banyak hal aneh tentangnya, mulai dari Count Pomor yang hanya melaporkan kebiasaan buruk Alan kepadaku. Dia bilang Alan terus berkata bahwa aku adalah putra yang dilahirkan dengan berstatus rendahan, sama seperti ibu kami. Dan bahwa dia menghina ibu kami. Seharusnya aku tahu dia sedang menghasutku ketika dia segera datang untuk melaporkan apa yang terjadi di ruang perjamuan. Tapi alasan aku tidak mencurigainya adalah karena dia sudah bersamaku sejak aku masih kecil, dan dia adalah satu-satunya orang yang menenangkanku saat aku kehilangan ibuku tanpa menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seorang vampir. Aku benar-benar bodoh. Itulah kenapa bisa dimengerti meskipun Alan memilih untuk membunuhku, aku akan tetap menyayanginya, ujar Pangeran Luan sembari rohnya memeluk Alan. Namun Alan pun berujar, "Aku adalah Legiun dan penerus Gaia." Tiba-tiba saja roh Luan tersedot kembali ke tubuhnya dan langsung membuat Luan hidup kembali. Luan pun berujar di dalam hati, "Tubuhku tidak sakit lagi, sekarang bernafas jadi lebih mudah." Alan pun berkata, "Bagaimana rasanya mendapatkan kehidupan barumu?"
Luan berujar. Aku mendapatkan kembali kulitku, otot dan tulangku juga baik-baik saja. Kutukan yang telah menyiksaku sepanjang waktu ini telah menghilang. Ini keajaiban, sembari berpose merayakannya. Namun karena terlalu bersemangat, Luan pun tidak menyadari bahwa ia telah membuat adiknya melihat pusaka yang ia miliki. Sin pun berpindah ke beberapa saat kemudian. Alan pun berujar, aku menggunakan banyak kekuatan untuk membangkitkanmu. Aku akan memberimu rincian penjelasan nanti. Jadi untuk sekarang, tolong temukan Harmon untukku. Dan aku ingin kau menyelesaikan semua yang telah aku mulai. Sebenarnya itu mungkin tugas yang mudah untuk kau lakukan. Luan pun bertanya, tugas apa memangnya? Tiba-tiba, Sin berpindah ke saat ini. Luan pun berujar di dalam hati, dasar bajingan yang tidak sopan. Baiklah. Biar aku ambil alih. Apapun yang dia coba lakukan. Tanpa kesalahan apapun. Sesempurna mungkin. Terlihat ada penjaga yang menghadang Dian dan Charlotte. Penjaga itu berujar, kami tidak bisa membiarkannya keluar. Marquis sangat marah. Dian pun berujar, aku sudah katakan padamu sebelumnya. Tiba-tiba saja Luan menepuk punggung Dian dan berkata, teman ini hanya akan mendengarkan perintahku. Dian pun berkata, maaf siapa Anda? Apa mungkin Anda? Pangeran pertama. Kutukan Anda telah diangkat, ujar Dian terkejut. Aku akan memberitahumu rinciannya. Nanti bisakah kau tunjukkan daftarnya padaku? Dian pun terkejut mendengar Luan membicarakan tentang daftar. Dan ia berujar, jika Anda berbicara tentang daftarnya, Luan pun berujar, Alan sendiri yang meminta bantuanku. Jadi kau tidak perlu khawatir. Keajaiban yang terjadi pada tubuhku adalah buktinya. Dian dan Charlotte pun saling melirik karena masih belum terlalu percaya. Namun akhirnya Dian memberikan daftarnya. Luan pun terkejut dengan daftar nama yang begitu banyak. Dian pun berkata, ia yang mulia, bahkan ada bangsawan dari negara lain. Wewenang, saya hanya sejauh ini, saya hanya bisa menahan mereka. Maafkan saya yang mulia, saya tidak bisa bertindak lebih jauh lagi. Luan pun berujar, jangan begitu, kau sudah melakukannya dengan baik. Berkatmu perburuan serangga. Jadi lebih mudah sudah sejak lama dari terakhir kali aku menggunakan kekuatanku. Tiba-tiba saja muncul orang-orang yang membawa sabit dan berujar, kami mengikuti perintah dari Pangeran pertama Luan Alphals. Heresy Inquisitor dan Order of the Crimson Coast telah disummon. Melihat hal itu, Dian pun berujar di dalam hati Heresy Inquisitor dan Order of the Crimson Coast. Mereka adalah prajurit yang dilatih untuk mendeteksi ajaran sesat. Hanya Pangeran pertama yang bisa mensamen mereka. Dan mereka hanya mematuhi perintah Pangeran pertama. Mereka adalah salah satu dari 5 pasukan terkuat di Holy Kingdom. Luan pun berkata, terima kasih, karena telah berkumpul dalam waktu sesingkat ini. Sudah lama sejak kalian pergi berburu kan? Ini adalah daftar nama para bajingan yang telah mencemari Holy Kingdom. Dan mereka bahkan telah membunuh ibuku. Tolong belah dada mereka dan keluarkan jantungnya untuk kalian periksa. Buka tengkorak mereka dan lihat jika ada kekuatan sihir yang mengalir di dalam otak mereka. Secara menyeluruh dan dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, buat mereka menyadari betapa sia-sia kehidupan palsu mereka. Ini adalah perburuan vampir. Sin pun berpindah ke dalam ruangan itu. Tiba-tiba saja, ada prajurit yang terpental begitu saja dari luar ruangan. Hal itu langsung membuat para vampir itu terkejut dengan kejadian itu. Apa ini? Siapa yang berani menyerang Knight keluarga kami? Apa kalian pikir kalian akan dimaafkan setelah melakukan? Namun, tiba-tiba saja, saat orang itu sedang berbicara, kepalanya sudah terpisah dari badannya dan langsung ditangkap oleh salah satu pasukan Pangeran pertama. Saat pasukan itu memegang kepalanya, ia merasakan sedikit kekuatan sihir yang ada di kepala itu, dan dari situlah dimulainya pembantaian. Sudah dipastikan bahwa orang-orang yang disebutkan dalam daftar adalah vampir. Habisi semua orang, ujar salah satu pasukan. Semuanya mulai dihabisi satu persatu, dan para vampir yang kebingungan karena penyamaran mereka yang telah diketahui, mereka pun hanya bisa berlarian tanpa bisa melawan pasukan elit itu. Luan pun berkata, tangkap semua bajingan yang melarikan diri dari istana. Melihat hal itu, Dian pun berujar di dalam hati, mereka tidak mempedulikan apapun selain membunuh dan menangkap orang yang ada di dalam daftar. Mereka benar-benar sedang berburu sekarang. Dian pun berkata, Yang mulia, Count Pomor tidak dapat ditemukan di sini, kita harus mencari dan menangkapnya sekarang. Luan pun menjawab, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia sudah dipanggil ke tempat yang lebih berbahaya dibandingkan tempat ini. Aku yakin mereka sudah menemukan sesuatu yang tidak beres tentangnya sekarang. Sin pun berpindah ke ruangan. Holy Emperor berkata, kenapa kau tidak menjawabku, Count Pomor? Jawab aku.
Apa kau vampir? Count Palmer pun berkata to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi, sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.